temen gue ini yang cewek narik baju gue karena kita harus jalan ke situ. Dia sambil narik teriak-teriak, jangan ke situ katanya. Mungkin dia juga lihat Oh, dia udah tuning bahwa itu bukan orang ya. iya kayaknya. Dah, gue jawab nih, waalaikumsalam. Gue tanya ke teman gue, siapa yang tadi masuk? Gak ada. Lah, tadi ngucapin salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal dari gua Riri Setiawan dan di ini channel Altar Misteri. Dan di channel ini gua bakal mengundang narasumber-narasumber yang mengalami kejadian-kejadian tragis dalam hidup. Dan kejadian yang di luar nalar, yang sulit sekali diterima sama akal sehat. Dan malam ini gue kedatangan salah satu narasumber di video perdana di Altar Misteri. Gue kedatangan narasumber yang kebetulan teman sekolah gue satu angkatan. Di sini ada Bang Bayu. Halo Bang Bayu, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Gimana Bang, diundang di sini ganggu waktunya nggak Bang? Enggak sih, kebetulan gue lagi free. Lagi free ya, Alhamdulillah ya. Jadi Altar Misteri gak ganggu waktu sibuk orang ya guys ya. Hari ini mau apa Bang yang diceritain? Jadi gue mau menceritakan kisah horor gue yang gue alami mungkin dari kecil ya. Gue ngalaminnya. Oh berarti ini ceritanya nanti bakal bertahap ya? Iya, jadi ini cerita mungkin bakalan bertahap sampai gue sekarang dan terakhir kemarin gue ngalamin juga. Belum lama ini. Oke. Bisa diceritain sedikit nggak yang paling berkesan sampai hari ini tuh gangguan yang seperti apa Bang? Yang paling berkesan itu gue mengalami kayak traumatik gitu ya, ke hewan kodok Kan ada banyak macam tuh kodoknya. kodok yang biasa kita sebut dari orang Sunda itu kodok buduk. Oh kodok buduk. Iya. Ya kodok buduk itu kodok yang dasar kulitnya itu apa? Kasar gitu, nggak halus kan. Nggak ada kodok yang biasa dimakan tuh halus kan. Nah, itu kasar kalau kodok buduk disebut. Di daerah kalian disebutnya apa? Oke lanjut Bang, coba di spill dulu. Nah, jadi kejadiannya itu adalah kebiasaan guru gue waktu gue kecil. Setelah pulang sekolah, gue ganti baju mungkin terus main sama teman-teman dan kita itu main cuma tiga orang. Nah, setelah udah kumpul kita menuju ke pohon beringin yang ada di kampung gue, karena kampung gue itu ikoniknya pohon beringin. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Seperti apa ceritanya, tapi sebelum itu kita lihat dulu intronya. Oke langsung aja kita dengerin apa sih yang dialami oleh narasumber kita, Bang Bayu. Oke Bang, gimana ceritanya Bang? Jadi ini kejadian ketika gue kecil, waktu kurang lebih gue kelas 3 atau kelas 4 SD. Kejadian ini yang bikin ada traumatik hingga sekarang Traumanya nggak hilang berarti. Iya. Jadi kebiasaan gue ketika SD itu, ketika pulang sekolah terus main sama teman-teman. Nah, gue selalu sama teman-teman ke pohon beringin. Pohon beringin di kampung berarti. Di kampung gue sendiri, karena kan ikonik kampung gue itu pohon beringinnya yang berjajar. Oke. Nah, ini ada salah satu pohon beringin yang besar. Di pohon beringin itu kan suka ada sela-sela akar nih. Nah, di situ di sela-sela akar itu suka
banyak kodok. Oh iya iya. Iya, jadi di sela-sela itu tuh biasa tempat kodok. Nah, gue sama teman-teman gue ini 3 orang ya, teman gue 2 orang. Kalau pulang sekolah itu pasti ke situ dan nggak ada itu waktu. Jadi sekitaran jam 12 gue main ke situ sama teman-teman. Nah, kita menggangguin kodok-kodok itu. Diganggu kayak misalkan dipukul atau digendong kaki atau gimana? Ya, jadi karena kan kodok-kodok itu di dalam sela-sela itu, kita korek-korek dulu keluar. Setelah keluar, kita lempar pakai batu-batu. Oh berarti disiksa sampai meninggal gitu, Iya. lemparin batu ya. Kita dilempar pakai batu-batu sampai ya, misalnya kayak penyet gitulah kan. Nah, kemudian tapi kejadian itu intinya beberapa hari juga sudah mengalami bisa dibilang kode. Kita tuh suka sakit tapi 2-3 hari subuh melakukan hal itu lagi. Oh jadi sebelum ada kejadian yang di puncak itu, kejadian yang paling parah itu sebelumnya udah ada tuh. Sudah ada. Dikasih tahu mungkin sama penunggu-penunggunya ya. Ya, Bahwa jangan ganggu-ganggu makhluk itu lagi. Namanya juga anak kecil jadi ya itulah ya kan anak-anak gitu. namanya juga kan anak-anak, jadi ya keisengan gitu kayak gitu sambil nunggu sore kan. Jadi terus sebenarnya nggak cuma di pohon beringin aja, jadi kita juga melihat misalkan di rumah warga itu ada kayak pagar tembok. Nah itu kan suka ada di bawahnya ada pembuangan air tuh yang Selokan itu kayak iya. Nah di situ juga kan sudah ada. Nah kalau misalkan yang di pohon beringin mungkin udah nggak ada nih, nah kita tuh cari, nanti ada nih di lubang-lubang, kita korek-korek lagi, pas keluar kita banting lagi. berarti itu bukan cuma sekedar iseng nyari di pohon beringin doang, tapi ke tempat lain. Emang sengaja berburu berarti ya. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa dibilang berburu. Emang sengaja berburu kodok buat disiksa. Iya. Oke, lanjut. Kejadian itu melakukan hal itu lama juga. Jadi kayak udah rutinitas. Tiap main gitu berarti. Itu Juga ya karena kecil mainnya begitu anak saya kan karena nggak tahu juga kan. Nah itu kita misalkan seminggu kita main seperti itu, terus sudah seminggu itu ngalamin sakit 2-3 hari sebulan. habis itu pulang lagi kejadian kemainan itu. Jadi belum sadar berarti ya. 3 orang ini ya termasuk gue gitu kan. Oh, tiga-tiganya itu sakit semua. Iya, Bersamaan. Karena itu udah jelas banget kode ya. Iya, karena kan nggak tahu kan ya, mungkin cuma sakit biasa gitu. Mungkin karena masih anak-anak jadi belum terlalu ada pikiran yang Enjoy aja gitu. Nah suatu ketika tiba-tiba itu si kodok di pohon itu banyak, jumlahnya itu banyak. semuanya. Jadi yang biasanya di sela-sela itu cuma 1, pasti ada 3, ada 4, minimal itu 2. Tapi saat itu Ya kita jadi asik, wah banyak nih gitu kan, jadi terus aja. Nah setelah itu kejadiannya gue sama teman-teman, sama 2 teman gue sakit. Habis dari bantai pondok gitu kan. yang biasa 2 atau 3 hari seminggu ini Oh lebih lama berarti sakitnya ya. lebih lama. Nah itu pas sakit itu bang, apa ada cara pengobatan alternatif kayak orang-orang di daerah kan biasanya ke orang pintar atau ke kiai atau ke ustadz atau ke siapa gitu yang bisa ngobatin? Ya ada, karena kan ya pastilah ya, karena ini lama nggak seperti biasanya gitu kan. Nah selang seminggu temen gue yang parah
sakitnya itu? Dia kayak kehilangan kesadaran. Kayak gila kah atau Enggak, jadi dia kayak orang matanya melotot ngelamun dan gitu. Jadi dia buang air kecil, buang air besar. Jadi tempat itu. berarti itu udah bisa dibilang parah ya kalau kayak begitu sakitnya itu? Parah. Dan intinya ya karena kita di desa gitu kan, pasti kan ada pengobatan alternatif. Kita lagi orang-orang pintar, ya kan biasanya orang pintar. Nah, gue juga sama. Sakitnya itu Enggak, kalau gue panas doang. oh pak panas dong, ibaratnya meriang lah. Iya, tapi itu lama, jangkanya semingguan. Nah, ketika gue datengin ini sama orang pintar, gue masih ingat tuh ya, tangan kaki gue dijilat. Samsul. Orang pintar itu. Nah, terus dia bilang, ini anak mau dibawa sama penunggu yang kalau ini kayak yang ngangon kodok-kodok Itu makhluknya bentuknya apa itu? Nah, kalau bentukan makhluknya ya itu wanita, Perempuan. katanya Merinding ya sebenarnya sumpah sih. katanya ini anak mau dibawa. Gue kan takut, gue nangis sambil gue teriak, gak mau gue kan. Nah, setelah bawa orang pintar itu, gue pulang. Nah, teman gue masih belum. Berarti dia lebih dari seminggu sakitnya ya? Lebih dari seminggu. Dia belum pulih. Gue sama satu teman, kan kita bertiga nih. Nah, yang dua ini gue sama teman gue nggak terlalu parah sama gitu kan ya. Nah, yang satu ini dia Yang paling parah. Itu kok bisa dia yang paling parah, apa dia paling sadis bantainya, atau dia yang paling banyak? Kok bisa satu orang doang gitu? Nah, kalau paling sadis sih gue rasa temen gue yang satu ini nih, yang sama kayak gue, tugasnya dia cuma ngorek-ngorek lubangnya doang. Keluarin. Iya, aku keluarin kodoknya. Nah, yang bantainya gue sama yang temen gue ini yang satu. Padahal tugas dia tuh bukan bantai ya, jadi ngeluarin, tapi dia yang paling parah. Udah, justru dia ini yang bantai ini sama yang bantai itu 2 orang. Oh, yang membantai 2 orang. Gue sama temen gue yang dia parah. Nah, dia sobat tuh bawa orang pintar, tapi nggak cepet pulih. Dia nggak cepet pulih, masih kayak seperti itu kan. Nah, harusnya ada tetangga lah. Ini kan kampung gue dekat lapang kan. Nah, pohon beringin itu juga kan dekat lapang, apalagi itu pohon beringin yang paling besar, rindang juga. Nah, tetangga gue ada yang pulang kerja malam. Terus dia datengin sosok dari kakek di lapangan yang biasa gue main di dekat pohon beringin itu. Didatengin sama kakek yang dia ceritain, dia kecil, nggak terlalu tinggi kayak kakek, tapi janggutnya sampai ke tanah. merinding sumpah anjir. Bentar dulu, kan lanjut. Tapi janggutnya sampai ke tanah. Ya, pagi udah disampaikan ke orang tua teman gue itu yang sakitnya parah itu, bilang bahwa kodok ini ada pengasuh. Oh, berarti si kodok itu tuh sebenarnya ibaratnya pengikut dari salah satu makhluk penunggu pohon itu berarti. Bisa jadi, tapi yang ngasuhnya bukan si kakek ini. Yang gue rasa
kakek-kakek ini kastanya lebih tinggi daripada yang ngasuh kodok itu. Rajanya mungkin bisa jadi sebut rajanya, tapi dia berpakaian putih, bajunya putih, berpakaian putih, serba putih, jabut juga putih, itu sampai menyentuh tanah. Beliau bilang, tapi kasih tahu ke anak-anak, kodok ini ada pengasuhnya. Kalau kodok ini diperlakukan seperti itu, pengasuhnya pasti marah. Semenjak kejadian itu, gue kayak jadi ya ada pembelajaran juga buat diri gue gitu kan. Ya, jadi bisa lebih simpati sama hewan. Iya, jadi kita, oh iya ya, kita sesama makhluk hidup, kita punya hak yang sama untuk hidup. Dan di situ gue berhenti. Itu pas lu berhenti, apakah ada kayak cara-cara lu minta maaf kah ke penunggu di minimarket, penunggu atau yang miara atau yang ngejagain hewan itu, si kodok-kodok itu, apa cuman sekedar syariat biasa aja? Nah, minta maaf mungkin pas ketika gue dibawa ke orang pintar ya. Ke orang pintar itu Ya sama orang tua gue. Ya orang tua gue bilang ya, maafin lah, tapi masih anak-anak karena dia ngerti juga, tapi jangan dibawa. Berarti ini si bertiga ini mau dibawa ya, dibawa itu ya? Iya. Di sini sebenarnya pun dengerin cerita ini kurang agak nyaman, karena ini kita cerita di tempat yang kurang cocok sebenarnya, dan gue juga bakal lupa. Perasaan gue bener-bener gak enak dari tadi, dan merinding gue hilang-hilang. Jadi gue merinding. Iya, jadi kita merinding dari tadi, dari awal mau cerita udah bener merinding guys, dari mulai opening ya. Berarti ini yang kodok ini berarti udah selesai nih ya kejadian? Iya, udah selesai. Sampai sekarang kalau misalnya gue naik motor, biasa kan rumah gue lewatin sawah-sawah tuh. Kalau lihat ada kodok, gue pelanin motor. Gue lihat ini kodok mana, mau nyebrang kah atau balik lagi, ya kan? Kalau misalkan kodok nyebrang, gue lewat ke belakangnya. Oh, sampai sekarang bahkan buat ngeganggu pun nggak berani, walaupun cuma itu kodok 1 atau 2 biji ya? Iya, gue nggak berani. Jadi seperti ada traumatik tersendiri kan sekarang. Makanya gue yang berani, takutnya kalau misalkan gue nggak pelan-pelan, itu si kodok nyebrang kelindes gue, wah, takut kejadian lagi. Walaupun itu nggak sengaja gitu kan. Oke, ada sedikit disclaimer ya, di daerah gua ini kodok itu sering kali bersangkutan dengan hal-hal goib guys. Jadi sebenarnya udah ada beberapa kasus yang bersangkutan dengan mengganggu hewan tersebut, dan hewan itu kodoknya itu kodok bubuk yang jelek gitu. Hewan itu lumayan mengandung mistis kalau di daerah gua. Oke, lanjut lagi bang. Habis ini cerita apa lagi nih? Sebenarnya gue ada lagi cerita, dan entah kenapa gitu ya, gue percaya bahwa kita pastilah berdampingan dengan makhluk gaib. Iya kan. Nah, sempat kejadian gue waktu SMP, gue ikut salah satu ekstrakurikuler. Nah, kemudian nginep lah di SMP itu. Terus tengah malamnya kita dibangunkan, kita harus cari pos-pos, tapi masih di lingkungan SMP itu. Karena gue orangnya usil juga sih. Oh, emang senang usil, berarti ganggu-ganggu gitu ya? Iya, gue iseng gitu, suka iseng orangnya. Nah, gue bisa. Jadi ketika acara itu belum dimulai, bikin gue paling yang nakut-nakutin senior. Oh, berarti nggak ada pikiran bahwa itu tuh makhluk goib berarti ya? Gue nggak ada pikiran sama sekali ke situ. Gimana ceritanya? Nah, suatu ketika jalan gue dipasangin sama cewek nih. Mau nggak mau dong, gue harus di depan. Iya.
Ini cowok kan, gue cowok ya kan, harga diri. Gue di depan ada gudang, suruh masuk ke situ, dan gue harus cari kertas di situ. Nah, di situ ada senior yang kayak nakut-nakutin, dia berubah kayak jadi maung gitu, kayak harimau gitu kan, glowing gitu kan, sambil nyakar-nyakarin tembok. Nah, jangan takut, kata gue ke teman gue yang cewek itu. Ini mah cuma senior, ayo kita cari aja ke atasnya. Ketika udah dicari, kita dapat yang kertasnya. Nah, kita dapat, gue keluar gudang. Nah, pas keluar itu kan ada pohon besar. Samping pohon besar ini ada kelas. Tepat di depan pintu, gue melihat sosok wanita, itu cewek, ya. Dia rambutnya panjang, pakaian putih, dan itu gue lihat dari jarak jauh. Itu nelayan, Nggak napak ke tanah berarti. dia nggak napak ke tanah, dia kelihatan juga kakinya. Nah, teman gue ini yang cewek narik baju gue, karena kita harus jarak di situ. Dia sambil narik teriak-teriak, jangan ke situ katanya. Mungkin dia juga lihat, Kalau dia udah tuning bahwa itu bukan orang ya. iya kayaknya. Tapi kata gue, udah lu duluan aja, gue duluan. Nah, dia balik lagi, dia lari lewat gudang. Nah, setelah dia mungkin dia udah nyampe ke tempat lain ya, ke pos lain. Gue masih penasaran, karena awal mulanya gue pikir, paling cuma senior, ya kan? Gue pikir cuma senior. Gue jadi di depan ketika berhadapan dengan makhluk itu, gue, wow, keren ya. Malah mikir keren karena mungkin dia masih dianggap senior ya. Iya, gue kira senior yang lagi nakut-nakutin. Wah, keren nih, gitu gue. Gue samperin tuh, sampai gue berhadapan di depan gue. Gue pandang dari atas sampai ke bawah. Set. Kok bisa ya nakut-nakutin sampai kakinya nggak ke tanah? Gue bilang. Gue sampai penasaran itu. Gue nyari, ini kalau digantung pakai tambang, orang loh, gak mungkin pakai tambang yang biasa kita buat ke domba. Itu kan kecil, apalagi ini digantung. Kalau pakai benang, ini nggak kelihatan nih gue ke tambangnya. Pakai benang, apalagi pakai benang, kata gue kan. Ini nggak mungkin kalau pakai benang. Oh, ini bisa ya, kata gue. Gue karena mindset gue itu distract. Gue nanti mau nanyain ke senior yang lain gimana caranya kayak gini, biar kan nanti gue juga jadi senior. Nah, junior gue nanti gue mau nakut-nakutin caranya sama kayak gini. Itu berarti segitu udah jelasnya itu nggak napak ke tanah, nggak ada kakinya, masih mikir itu manusia. Masih mikir itu manusia. Tidak anjir. Tapi jelas banget itu ya. Jelas banget. Malah sampai gue berhadapan gini kan, wah keren ya, kata gue. Ini gimana ya? Depan makhluk itu. Depan makhluk itu. Cuma kayaknya nggak kelihatan karena kehalang sama rambut. Nah, setelah berhadapan makhluk itu, gue jalan sambil terus liatin. Nanti gue ikutin cara gini deh, buat nakut-nakutin junior itu. Di belakang kelas itu ada senior. Gue tanya dong, kak, kata gue, itu yang nakutin depan pintu kelas ini siapa? Kok keren ya? Ya kebingungan. Keren maksudnya gimana, katanya kan, kata senior. Keren, totalitas banget, kata gue. Maksud kamu kemana sih? Nakut-nakutinnya, kata gue, sampai digantung kayak gitu. Itu dia nggak sakit apa, kata gue. Nah, semuanya si kelas, nah di belakang kelas itu kan jendelanya tuh
gede ya, lebar. Nggak ada. Senior gue itu nggak ada, dan gue bilang ada. Coba kamu lihat tuh ke jendela. Gue lihat ke jendela. Emang nggak ada. Tapi gue kira mungkin dia udah pergi, tadi gue liatin. Masih kekeh itu mikirnya manusia ya. Iya, gue mikirnya itu manusia. Emang dari kecil tuh emang daplek. Iya, mungkin makanya gue juga bingung sama diri gue sendiri gitu kan. Nah, setelah lanjutlah gue tuh. Senior gue kebingungan, mungkin dia lapor ke senior lain. Ini ada junior mungkin kan, ada junior yang lihat makhluk mungkin ya. Nah, gue lanjut. Setelah acara itu selesai, terus kita tidur. Paginya ketika baris, gue dipanggil sama ketuanya. Sama ketua itu. Iya, yang namanya Bayu mana? Ya gue angkat tangan dong. Terus di situ ada dua orang. Jadi ketuanya sama senior yang nakut-nakutin di gudang. Iya, gue kira gue dipanggil gara-gara gue mukulin senior ini pakai balpen. Oh, senior yang lo tadi kebukin berarti. Iya, gue kan sama, karena gue kan iseng. Gue tuh kira ini gimana ya? Kertasnya kan ada di dia. Gue caranya gimana ya, kata gue. Gue dapet kertas itu. Gue nyari-nyari, mau digelitikin, nggak mungkin. Gue lihat saku gue ada balpen. Karena dia kan lagi ngerangkak tuh. Gue ambil balpen. Gue, sini kertas, mana? Gue minta kertas. Gue ada tuh. Jangan dipukulin, pakai balpen doang. Ini. Nah, gue udah ambil kertas itu kan. Gue kira gue dipanggil gara-gara itu. Nah, dipanggil tuh kirain karena jahat atau iseng ke Neon. Gue kira dipanggil karena iseng ke senior. Aduh, mampus kan. Nah, gue panggil, ternyata gue tanya, kamu malam lihat apa? Gue masih kekeh gitu. Masih kekeh itu manusia ya. Iya, gue nyatanya mereka acting doang. Lihat apa? Gue itu kan gue itu yang aku takutin itu siapa, kata gue. Gak ada, kata ketua organisasinya itu kan. Gak ada. Yang benar, kan cewek ya. Yang benar teh. Seriusan gak ada. Kemarin itu waktu malam gue lihat ada, kata gue kan. Malah itu keren, kata gue. Dan kasih tau dong, kata gue, rahasianya gimana nakutin biar totalitas kayak gitu sampai nggak napak ke tanah, gitu kan. Sampai bisa nelayan gitu gimana, kata. Sampai dia bilang, yakin gak ada. Terus senior yang di gudang itu kan dia cowok. Lu nggak percaya, cari aja sama gue. Ya udah, ayo, kata gue, cari. Pasti, kata gue, gak mungkin juga ketika gue lihat di belakang jendela tiba-tiba hilang, kata gue. Pasti dia ngumpet dulu, terus buka kostumnya di situ. Ya udah, cari, kata gue. Gue cari, ternyata emang nggak ada. Nggak ada jejak-jejak bahwa di situ tuh tadinya ada senior. Iya, sampai gue nyari-nyari tambangnya gitu kan, atau sesuatu yang alat kan. Iya, sampai gue nyari. Oh iya, gue udah ada. Dan di situ dah. Berarti semalam gue beneran dong. Baru sadar tuh. Gue baru sadar. Dan kenapa sama gue disamperin? Gue malah terkagum-kagum gitu. Kagum sama makhluk beneran yang disangka senior. Iya. Jadi kan gue kalau misalkan bener, biar gue bikin cara gitu. Ternyata emang gak ada dan emang bukan orang. Makhluk penunggu suku berarti ya. Bisa jadi. Emang ini di sekolah kita tuh emang agak ngeri sedap juga. Iya. SMP kita tuh guys, kita ini kebetulan satu angkatan. Emang agak-agak ngilu gitu ya kalau ada kegiatan-kegiatan persami kayak gitu. Oke, lanjut bang. Nah,
gue kan di situ jadi mikir terus ya, wah gue berani banget ya sampai berhadapan dengan makhluk kayak gitu ya. Wah yaudah deh, otak gue jangan selalu berpikir negatif, tetap positif aja. Jadi selama ini usahakan ada mencium bau-bau aneh gitu kan, mungkin ini mah mungkin orang lagi bakar-bakar ini. Padahal sebelumnya itu udah sering mengalami kejadian-kejadian goib, tapi tetap bisa berpikir positif ya. Tetap berpikir positif. Nah ini bagus nih guys nih. Nah, kalian harus tiru. Jadi jangan dikit-dikit kalian sangkutin pautin sama hal-hal mistis terus. Bisa aja itu sesuatu yang kebetulan. Kayak lanjut lah. Nah terus kejadian mistis gue ketika gue kelas 2 SMK kita kan PKL nih, kita ini kan PKL. Gue PKL di salah satu instansi pajak. Oke, wah di situ kayaknya nggak mandang gue ini anak PKL, jam kerjanya dibatasi. Ya, Udah pukul dulu sama rata terus nanti aja. Ini ada shift pagi, shift malam, shift pagi, shift malam. Nah, ketika itu ya kita enjoy aja kan, kita santai. Setelah shift malam kita pulang, shift malam itu pulang kita jam 10 hari, jam 10 malam. Dia kan biasa begadang, biasa tidur aja jam 2 atau jam 1 lah, paling sore jam 12 gitu. Gue bisa begadang. Gue lagi nonton TV, teman-teman gue istirahat. Nah yang satu udah tidur, gue lagi nonton TV. Gue terganggu sama egonya dia, ego temennya dia. Nah ini kenapa? Tapi inget gue bangun. Nah pas paginya gue tanya, lu kenapa semalam? Mimpi apa nih semalam? Gue bilang gitu kan. Emang kenapa? Lu sampai ngigo kayak gini loh. Oh iya, dia bilang, gue liat pocong pas banget di tangga lantai 2 di tempat PKL itu. Iya, gue kan PKL di lantai 2 tuh. Nah tangga tuh ada yang lewat dari belakang, ada yang dari depan. Nah dia lihatnya itu ketika dia lihatnya itu pas naik ke tangga di depan, pas mau naik ke lantai 2. Nah pocong itu di sini kembali. Gue langsung ya udah kita lebih hati-hati aja. Itu bisa dijelasin nggak Bang? Apa egonya itu dia kayak gimana? Teriak-teriak kah atau gimana gitu? Dia kayak ketakutan. Dia teriak ya kayak ketakutan aja gitu. Oh kayak orang kalap Alah, gue kira udah kejar apa, mimpi dikejar apa. Dia nggak mimpi dikejar, cuma dia lihat sosok pocong di lantai 2 itu. Nah gue bilang yaudah kita harus lebih hati-hati nih, gitu kan. Nah kemudian yang terjadi sama gue masih ingat itu hari Jumat, karena kita di bagian pengarsipan. Teman gue yang nutup data, gue ngirim kertas. Nah tempat gue kerja itu kan langsung tembus ke gudang tuh, jadi si kertas itu langsung kita simpan, si arsip itu langsung kita simpan di gudang. Ketika gue enter kertas, cetrek ya, si pintu nggak ditutup, terbuka. Pintu arsip, ruangan arsip itu, pintu masuk ke ruangan kita tuh sama juga sih, ke gudang nggak ditutup. Gue lagi santai aja gini kan, tiba-tiba di belakang ada yang ngucapin salam, dan itu suaranya gede banget, kemah. PKL ketemu kayak begituan ya. Iya, makanya karena otak gue selalu berpikir positif, gue jawab,
Dijawab. Jawab kan salam. Oke, lanjut. Emang bener sih, salam harus dijawab ya. Suaranya kan bergema. Dia bilang, dia assalamualaikum. Kan bergema banget tuh. Gue jawab nih, waalaikumsalam. Gue tanya ke teman, siapa yang tadi masuk? Gak ada. Lah, tadi ngucapin salam siapa? Orang ada yang ngucapin salam. Lah, lu pada bohong. Atau lu salam gak dijawab, dosa lu. Seriusan? Pembina bukan. Gak ada yang masuk. Gue coba cari ke gudang, gak ada. Emang gak ada orang. Si teman ini berarti gak ada yang dengar. Gak ada yang dengar. Jadi yang denger salam itu gue doang. Sendiri doang. Iya. Waalaikumsalam. Emang gue pembina gue suaranya gak kayak gitu. Tapi gue rasa mungkin pembina gue. Karena mungkin suaranya beda karena ada gema dan. Iya, awalnya gue nyangka kayak gitu. Nah, setelah beres, itu kita sih pagi nih. Beres, kita pulang. Sabtu Minggu kan bisa libur kalau intansi ya. Gue pulang ke rumah. Jam 2 kita udah pulang. Jam 3 gue udah di rumah. Gue mau istirahat dulu. Gue mau tidur siang dulu. Ketika tidur siang, nah, gue mimpi pas gue masuk kamar, gue langsung ke kasur. Itu ada 2 susuk kuntilanak dan dia langsung nutupin pintu. Brak. Itu di mimpi berarti bisa dia deh. Nah, gue langsung kaget dong. 2 kuntilanak ini mau nyerang. Ketika mau nyerang gue tanya, lo mau ngapain? Dia langsung mendekat. Nah, ada yang masuk, tinggi, besar, badannya kekar. Dia sambil bawa kayak pentungan gitulah ya. Dia buka pintu. Dia tanya, ini dia pakai bahasa Sunda. Aya naon? Ada apa ini? Suara itu persis sama banget ketika gue sama banget dengan yang ucapin salam di kantor. Si suaranya itu gue masih ingat. Oh, mungkin ini yang tadi ngucapin salam. Kata gue, ini mengganggu. Ketika dia masuk, langsung pada kabur terus sebetulnya. takut berarti ya. Iya, Yang datang gitu. yang liatnya gue tidur istirahat, menghilangkan lelah. Gue bangun malah tambah capek. Bangun tidur bukan enak, Tapi malah tambah capek. Masuk yang mikir, kayaknya yang di mimpi gue ada sosoknya yang ngucapin salam ketika gue di kantor. Tapi ini dari mana gitu? Berarti lu masih sampai hari ini apa udah tahu makhluk itu apa belum? Berarti sampai hari ini pun belum tahu si makhluk itu tuh siapa dan kenapa gitu. Dari dulu. Gue nggak tahu juga karena ketika anak muda lah ya, kita sebutkan bisa darah muda. Iya. Pastilah orang-orang darah muda gini, bilang dong badan gue diisi. Oh iya, pengen tunjukin ilmu kayak begitu ya. Mam kan, dulu dong sebenarnya anak muda zaman sekarang. Nah, gue pun sama. Awalnya gue sama. Gue datang ke tante gue, ibu Nathan. Saya tahu badan gue diisi. Lu ngapain? Kayak gitu. Jatuhnya nanti lu songong. Nggak dikasih berarti nggak dikasih. Iya. Lu kalau kayak gitu, lu sholat wajib, berzikir, lu nggak usah minta perlindungan ke makhluk kayak gitu. Nanti jatuhnya lu kayak pengen banget tunjukin nih gue punya ini. Nanti lu sombong. Iya juga ya. Nah emang cenderung yang punya ilmu tuh pasti sombong. Nah itu
di situ lah ya udah dia mengalir aja. Dan gue juga nggak tahu makhluk itu datang dari mana kan, dan siapa. Soalnya gue nggak pernah boleh kayak gitu. Gue nggak pernah datang ke orang mau minta diisi badan gue, nggak pernah. Sampai sekarang gue nggak pernah diisi-isi ya. enggak. Karena takutnya seperti yang tante gue bilang, Jadi ampuh itu. nah itu Ya kan memang kebanyakan rata-rata orang yang punya ilmu itu banyak banget jadi angkuh. betul. Nah, ini masih ada cerita lanjutannya kan dari yang pada ini atau ada kejadian lain lagi? Sebenarnya banyak sih kejadian lain, tapi yang dari keisengan gue sendiri. Apa tuh? Bisa diceritain lagi juga nggak? Ya, jadi ini karena gue orangnya Islam, otak gue juga udah ke distract gitu kan. Ya gue plus percaya makhluk itu ada. Kadang gue suka kalau misalkan ada hajatan nih di kampung gue kan di Sol itu sini sana ada sesajen ya kan. Nah gue suka mantau tuh sajen. Wah, agak makan lah. Saja dimakan. Ya maksudnya kayak bekas haknya kan. Ya, maksudnya kan itu ya Allah alam ya, kisah kita percaya atau nggak percaya, tapi itu buat makhluk kayak begituan gitu. Ya bareng aja, kenapa sih? Parah nih Bang. Udah deh, mau dari kecil sampai sekarang lo itu percaya tapi masih aja ngelakuin yang aneh-aneh kayak begitu ya. Soalnya gue penasaran. Oke, lanjut aja. Nah gak ada tuh sajen kan. Gue suka curi-curi tuh, suka deketin. Ya gak ada yang ngeliatin nih, paling dia nyemil doang. Terus lihat minumannya, kopinya apa aja nih, gue cobain satu-satu, gue seruput satu-satu. Ora kan kalau sama makhluk gue itu kan ya memang kita menghargai kan, karena itu kan adat ya kan, nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan ya. Cuman coba di sini lu ada nggak sih yang suka makan sajinan kayak begitu atau sengaja iseng gitu? Gue rasa 1.000 gitu. Kan orang bilang, gue pernah nanya, ini lu makan apanya sih? Udah carinya. Oh ya udah, kalau udah carinya ya udah, ini mau kemana? Mau aja kalau dibuang. Berarti bekas kan? Tuh kayaknya Butuh. Terus juga ada tuh ayam hidupnya, terus gue ambil bawa ke rumah. itu biasanya orang-orang desa yang bawa kan. Iya, tapi karena ya lumayan kan, dapat tahu gue jadi ternak ayam di rumah gitu. Makanya dari sini sajen. Iya. Dan itu gue berlanjut sampai ya mungkin sampai sekarang sih ya. Tapi maksudnya kalau sekarang secara tidak sengaja, nggak sengaja kayak pernah kejadian kayak ada orang nyimpen boneka tiba-tiba. Dia suka ambil, ini ngapain sih orang gitu kan, nyimpen boneka di sini gitu kan. Nah terus juga ada kopi itu Suka-sukaan deh. iya. Dan pernah kejadian di kampung gue, jadi dia sakit gigi, dia bongkak sampai pipinya udah telat, bongkakan, faktor bongkak. Datang ke orang pintar, oh ini orang kesambet di pohon coba kasih sajen. Dan gue bilang, wah ini orang pasti kasih sajen nih. Gue ikutin nih dari belakang sajennya, si orang itu bawa sajen. Orang bawa sajen itu Gue ikutin dari belakang, disimpan lah sama dia. Kemudian dia berangkat, tapi gue nggak sendiri situ. Gue nanya temen, lu mau makan gratis ya?
ikut gue mana ada hai. Nah udah dia simpan saja. Lalu pulang di seorang tuh pada itu ada penangkap. Lu gila. Bilang kenapa? Itu kan saja. Itu kenapa? Kata gue kan malu kayak ketemu gue bilang ngambil sarinya doang kan. Mubazir bawa mending ke tongkrongan. Nah itu ada bawa kita cemilin di situ, dimakan di tempat. Setelah makan di tempat, mungkin seorang itu balik lagi. Nah balik lagi, gue dengar kabar orang itu bilang, wih bener ya, sajinya dimakan. Ada yang mantap yang makan. Pun gue lah, mana ada kan lidah bro, kayak gitu kan carinya doang. Mana ada dia yang gigit? Iya juga. Wah sudah dimakan ya. Wah ini pasti cepat sembuh. Gue doain cepat sembuh bang. Padahal gue yang makan dan nggak tahu juga sisanya. Sebetulnya kucing itu asal cari hewan. Karena kan gue nggak dihabisin kan berdua. Jangan terlalu nunjukin gitu kan. Gue habisin lah. Nggak gue habisin tuh. Gue sisain. Sebetulnya kan. Besok gue dengar kabar kayak gitu. Tidak itu sajinya itu beneran dimakan ya. Iya. Jadi secara tidak langsung itu membantu penyembuhan dia lewat mindsetnya dia. Dia orang berpikir wah gue bakal cepat sembuh. Yang mana segala dia makan. Iya. Berarti nggak akan diganggu lagi. Kalau gue yang makan. Tapi sembuh orangnya. Sembuh. Berarti sih faktor sembuhnya itu agak bingung nih di sini nih. Dimakan orang soalnya. Berarti faktor sembuhnya itu ya karena waktunya sembuh doang. Iya. Karena dia waktunya sembuh. Kan karena dia ngasih sesajen guys. Kan gini ya. Kalau misalkan orang kena santet tanpa bukti, gue kena santet nih. Lu tahu dari mana? Lu sakit, lu mengklaim diri lu kena santet. Lu tahu dari mana? Ya kan, iya sakitnya kayak gini. Tapi kalau mindset lu yang diganti bahwa lu bukan kena santet, lu bakal sembuh, ya sembuh. Kembali ke pikiran yang positif sendiri sebenarnya sih. Jadi secara langsung gue membantu orang itu biar berpikir positif kan. Iya. Wah, mau nih. Dia sembuh. Akhirnya banyak dukun-dukun dablek yang gak jelas akhirnya malah menyangkut pautkan guys. Jadi di daerah kita tuh banyak banget dukun-dukun. Cuma aku dukun doang semua. Miris sih sebenarnya. Kasihan banyak orang-orang yang tertipu. Oke berarti sampai sini itu doang paling ceritanya tuh paling kedua. Jadi guys, yang bisa kita ambil dari cerita yang hari ini disampaikan sama Bang Bayu, kita tuh harus lebih berpikir positif. Jangan sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Jangan dikit-dikit nyium bau A, lu langsung sangkutin ada genderuwo. Bau B, lu sangkut pautin kuntilanak. Bisa aja itu tetangga lu, atau di kebun emang ada orang yang lagi jagain kebun, gitu kan. Kita nggak tahu. Dan juga walaupun kita berpikir positif, tetap kita harus menjaga attitude dan tata krama. Karena kita itu hidup gak sendirian. Ada juga makhluk-makhluk yang gak kasat mata, yang gak bisa kita lihat dan sulit untuk dibuktikan eksistensi. So mungkin untuk video kali ini cuman itu aja. Jadi buat kalian semua yang masih pengen penasaran Bang Bayu punya cerita apa lagi, kalian bisa DM di Instagramnya Bang Bayu. Nanti gua sematin linknya di bawah. Instagramnya apa bang namanya bang? Bang @bayudiatara. Nah @bayudiatara nanti gua sematin link Instagramnya. Nanti kalian langsung DM ke Bayu atau kalian komen di video ini biar nanti kita undang lagi lanjut part 2. So mungkin cuman itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian biar gue juga makin semangat buat bikin konten selanjutnya. Oke terima kasih, segitu aja dari gue. See you next time.